Bayangkan diri Anda di pagi hari yang cerah. Anda membuka mata, menatap langit-langit kamar, dan bertanya, apakah tabungan saya cukup untuk masa depan? Anda mungkin pernah mendengar tentang investasi. Tapi bagaimana jika ada cara yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberdayakan dunia? Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana uang bisa menjadi alat perubahan. Mari kita mulai perjalanan ini dari sudut yang jarang terlihat. Di awal abad ke-20, seorang petani di Iowa, Amerika Serikat, punya ide brilian. Dia menolak menggunakan pestisida kimia dan beralih ke pertanian organik. Tetangganya menertawakannya. Tapi 10 tahun kemudian, tanahnya tetap subur, sementara lahan tetangga rusak. Dia tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga mendapat keuntungan 2 kali lipat. Ini adalah cikal bakal investasi berkelanjutan, memadukan keuntungan dan nilai. Pada tahun 2006, PBB meluncurkan prinsip untuk investasi bertanggung jawab. Hanya 250 institusi yang mendaftar saat itu. Kini, lebih dari 4.000 lembaga global mengadopsinya. Tapi apa sebenarnya investasi berkelanjutan? Ini bukan sekadar memilih saham hijau. Ini adalah seni menganalisis bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, hak pekerja, hingga transparansi kepemimpinan. Mari kita telusuri data yang jarang diungkap. Perusahaan dengan skor ESG, Environmental Social Governance, tinggi memiliki volatilitas saham 8% lebih rendah. Mereka juga bertahan 50% lebih lama dalam krisis, seperti yang terjadi pada resesi 2008. Di Indonesia, emiten yang mengadopsi prinsip ESG tumbuh rata-rata 12% per tahun sejak 2015. Angka ini 3% lebih tinggi daripada emiten konvensional. Tapi bagaimana memulainya? Kisah Rina, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, bisa menjadi inspirasi. Dia memulai dengan portofolio senilai 10 juta rupiah di 2018. Dia memilih reksadana yang berfokus pada energi terbarukan dan pendidikan. 5 tahun kemudian, portofolionya bernilai 32 juta rupiah. Lebih dari itu, dia tahu uangnya membantu membangun 3 sekolah di NTT. Rahasia Rina sederhana, riset mendalam. Dia tidak hanya melihat laporan keuangan. Dia melacak apakah perusahaan benar-benar mengurangi emisi atau sekadar pencucian hijau. Contohnya, sebuah perusahaan tekstil di Jawa mengklaim ramah lingkungan. Tapi setelah ditelusuri, mereka membuang limbah ke sungai diam-diam. Rina menghindari saham itu dan memilih pesaingnya yang menggunakan teknologi daur ulang air. Anda mungkin bertanya, apakah investasi berkelanjutan hanya untuk orang kaya? Faktanya, platform crowdfunding di bidang energi surya kini bisa dimulai dengan Rp100.000. Di Filipina, petani kecil menyumbang untuk panel surya komunitas melalui aplikasi. Mereka mendapat bagi hasil 7% per tahun, plus pengurangan tagihan listrik. Ini adalah demokratisasi investasi yang nyata. Namun tantangan tetap ada. Di 2021, indeks saham berkelanjutan global turun sementara akibat gejolak pasar. Tapi dalam 3 tahun berikutnya, mereka pulih 22%, lebih cepat daripada indeks biasa. Kuncinya adalah kesabaran. Seperti pohon yang ditanam hari ini, hasilnya baru terasa 1 dekade mendatang. Lalu, bagaimana dengan risiko greenwashing? Pada 2023, otoritas pasar modal di Eropa mendenda 6 perusahaan karena klaim ESG palsu. Solusinya, gunakan tools seperti Sustainalytics atau laporan tahunan berstandar GRI. Di Indonesia, OJK telah meluncurkan taksonomi hijau untuk memandu investor. Mari kita lihat ke masa depan.
Menurut Bloomberg, aset global di investasi berkelanjutan akan mencapai 53 triliun dolar pada 2025. Ini setara dengan separuh total aset keuangan dunia. Generasi milenial dan Gen Z menyumbang 67% dari pertumbuhan ini. Mereka tidak ingin sekaya orang tua mereka. Mereka ingin kaya dengan cara yang berbeda. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana memulai? Pertama, tetapkan tujuan spesifik. Apakah untuk pensiun, pendidikan anak, atau membuka usaha sosial? Kedua, alokasikan minimal 10% dari portofolio ke instrumen berkelanjutan. Ketiga, pantau dampaknya melalui laporan tahunan perusahaan. Terakhir, bicarakan pada keluarga atau komunitas. Investasi berkelanjutan bukanlah pertapaan finansial. Ini adalah gerakan kolektif. Di sebuah desa di Norwegia, ada tradisi unik. Setiap bayi yang lahir diberikan satu pohon dan satu saham perusahaan daur ulang. Saat anak itu berusia 18 tahun, pohon itu telah menjadi hutan mini. Saham itu telah membiayai pendidikannya. Inilah warisan sejati, bumi yang utuh dan masa depan yang cerah. Anda mungkin bukan petani Iowa atau Rina yang beruntung, tapi setiap keputusan investasi Anda adalah suara. Suara untuk laut yang lebih biru, udara yang lebih bersih, dan masyarakat yang lebih adil. Dan percayalah, alam tidak pernah membohongi investor yang sabar. Dia selalu membayar bunga dengan cara tak terduga. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda membantu channel ini menyajikan lebih banyak konten bermakna. Bagikan juga di media sosial, agar semakin banyak orang yang tercerahkan. Sampai jumpa di petualangan finansial berikut.